Giring-giring perak. Episode 6. Pandeka Sange. Istri datuk itu segera arif akan bahaya yang mengancam diri suaminya. Sejak awal tubuhnya dipangku naik oleh bajingan itu tadi, dia sadar sepenuhnya. Dia dapat merasa sakit atau geli, tapi tak dapat melawan karena totokan itu. Dia dapat melihat perkelahian antara suaminya dengan kedua lelaki itu. Kini dengan air mata membasahi pipi, dia menyambar kain panjangnya. Dengan melekatkan kain seadanya dia melompat turun. Menggendong kedua anaknya, lalu membawa naik ke rumah. Setelah meletakkan anak, dia mengurut tengkuk Siti Nilam. Dan sebelum gadis ini sadar sepenuhnya, dia telah melompat turun. Kemudian bergegas ke tepi rimba di belakang rumah. Dari sana dia mengambil 2 macam akar kayu, lalu 4 macam dedaunan yang dia kenal sebagai ramuan obat. Akar dan daun ini dia remas. Dia masih ingat cara pengobatan yang diajarkan oleh si giring-giring perak sebulan yang lalu di air terjun Lembah Anai, tatkala mereka baru saja selamat dari serangan penyamun Bukit Tambun Tulang. Siti Nilam yang segera dapat bergerak, setelah melekatkan kain sekedarnya, langsung menendang kedua tubuh lelaki yang hampir saja menodai diri mereka itu. Begitu kakinya bergerak, tubuh lelaki itu bergantian terlambung ke bawah. Dia kemudian memangku anak datuk Sipasan yang kecil, yang sejak tadi tak henti-hentinya menangis. Istri datuk Sipasan segera menggiling dedaunan dan akar-akar yang baru dia ambil. Kemudian mengambil persediaan madu lebah yang selalu dibawa. Dia tak sempat menangisi nasib. Tak sempat bersedih. Perempuan-perempuan dari Pariaman ini telah terbiasa hidup dalam kekerasan. Peperangan antara kaum mereka dengan Belanda, atau peperangan sesama kaum karena judi, perempuan harta dan sebagainya, membuat perempuan-perempuan di Pariaman menjadi wanita-wanita yang punya rasa tanggung jawab yang besar. Tidak hanya sekedar melahirkan anak bagi suami-suaminya, tidak pula hanya sekedar menanakkan nasi, membuatkan kopi atau teman di tempat tidur saja. Tetapi mereka adalah perempuan yang ikut berjuang bersama suaminya. Keadaan membuat mereka menjadi perempuan-perempuan yang mampu menekan rasa takut dan lemah seperti umumnya dimiliki oleh kaum perempuan yang lain. Ketika dia selesai meramu obat dari dedaunan itu, anaknya telah tidur dan diletakkan oleh Siti Nilam di pembaringan. Beberapa orang lelaki yang tadi melihat datuk itu berlari melintasi sawah mereka, pada mendatangi rumah datuk tersebut. Dan mereka, kaum lelaki penduduk Silaing itu jadi terkejut melihat keempat tubuh yang tergolek di halaman yang telah jadi mayat itu. Mereka amat kenal pada keempat lelaki itu, yaitu anak buah Pandeka Sange. Dan mereka juga tahu sangat, Pandeka Sange ini adalah salah seorang murid harimau Tambun Tulang yang kesohor itu. Karenanya, mereka segera surut kembali ke sawah atau cepat-cepat pulang ke rumah. Mereka tak mau kena getah dari peristiwa mengerikan itu. Sudah cukup sering mereka melihat pembalasan dari anak buah Pandeka Sange. Pandeka itu sendiri jarang sekali turun dari pusat pemerintahannya. Dia memerintah dari puncak Gunung Rajo di balik Bukit Tui. Yang sering turun adalah anak buahnya. Penduduk di negeri Sikolos, Silaing, Kampung Manggis, Gunung, Tanah Hitam, Bukit Surungan dan Gunung Malintang, setiap satu purnama harus membayar upeti pada Pandeka Sange. Upeti itu berupa uang atau perhiasan emas untuk beberapa purnama. Gunanya sebagai uang keamanan. Bagi yang membayar, keamanannya dijamin. Bagi yang tidak membayar, ada-ada saja musibah yang datang. Sekurang-kurangnya kerbaunya mati kena racun. Atau anak gadisnya diperkosa. Bahkan tak jarang yang kedapatan mati disembelih di Bancah Laweh.
Bancah Lawe ini suatu tempat yang menakutkan penduduk di kampung-kampung sekitarnya. Asal mereka tertangkap dan dibawa ke sana oleh company, maka itu berarti yang pulang hanya nama. Seorang kapiten berkedudukan di pasar kebun Sikolos. Di bawah si kapiten, ada satu peleton tentara company. Nah, ada 2 tulang punggung Pandeka Sange dan anak buahnya. Yang pertama adalah murid harimau Tambun Tulang. Yang kedua sahabat dekat yang rajin membayar upeti berjumlah banyak pada company. Untuk itu, dia dipercaya memungut pajak dari rakyat. Dan cerita tentang matinya 4 orang anak buah Pandeka Sange di tangan Datuk Sipasan, pengungsi yang baru datang dari Pariaman itu, segera menjalar seperti api melahap padang lalang yang kering. Di mana-mana, di Lepau, di pancuran mandi, di sawah, di ladang, di sasaran silat, di pos penjagaan company, di tempat judi, di tempat orang berandal, bersalung, cerita itu merambat seperti ular belang yang menjalar amat mengerikan. Setiap orang kini menanti pembalasan yang akan dilakukan pihak Pandeka Sange. Pengikut Datuk Sipasan, yang bersama-sama dengannya datang dari Pariaman dalam kafilah pedati yang dicegat di Bukit Tambun Tulang itu, juga mendengar cerita tersebut. Hanya ada 6 orang lelaki di daerah tersebut. 6 keluarga, yang lain sudah sepekan meneruskan perjalanan ke Luhak Agam dan ke Pagaruyung. Ke-6 lelaki ini, segera datang ke rumah Datuk Sipasan. Ketika mereka datang, senja di hari itu, mayat ke-4 lelaki tersebut sudah dibawa pergi oleh teman-temannya. Belum ada kejadian apa-apa. Tapi mereka yakin, tak lama lagi, pasti akan ada pembalasan. Kini, semua rombongan dari Pariaman yang berjumlah 6 orang itu, mengumpulkan anak istrinya di rumah Datuk tersebut. Mereka sudah bertekad. Kalau penduduk nagari ini akan berpihak pada Pandeka Sange, atau Pandeka Sange mengadakan pembalasan, mereka akan melawan sampai tetes darah terakhir. Ke-6 lelaki itu tegak di sekeliling rumah Datuk tersebut. Sementara semua perempuan berada dalam rumah. Mereka tegak 10 depa dari rumah itu. Menjaga kemungkinan terhadap serangan mendadak. Di atas rumah, Datuk Sipasan belum bisa bangkit. Bahkan belum sadar. Keris berbisa itu sudah dicabut istrinya dari perutnya. Dia sebenarnya seorang ahli bisa. Bahkan dalam tubuhnya berkumpul bisa lipan Sipasan yang mematikan musuh. Namun menghadap racun yang terdapat di ujung keris lawannya siang tadi, nampaknya dia tak berdaya. Ketika dia sadar dan membuka mata, Datuk itu melihat istrinya tegak dengan wajah pucat di sisinya. Lampu damar telah terpasang. Dan dia segera mengetahui, di dalam rumahnya ini penuh oleh manusia. Dia ingin bangkit. Tapi tubuhnya terasa amat lemah. Air. Desahnya. Siti Nilam memberikan labu yang telah dikeringkan dan diisi air mentah dari pincuran. Datuk itu minum dengan lahap. Saya mendengar rumah ini seakan-akan penuh. Istrinya mengangguk. Siapa? Istri Lebak Tuah dan anak-anaknya. Istri Sidi Tuah. Istri Sidi Kasim. Dan semua teman-teman dari Pariaman yang berdiam di negari ini. Mengapa mereka berkumpul di sini? Yang 4 orang mati tadi adalah anak buah Pandeka Sange. Dan mereka penguasa di negari ini. Kabarnya mereka akan membalas dendam. Dan teman-teman semua berada di keliling rumah. Datuk Sipasan menggeleng. Dia tak ingin teman-temannya itu ikut dalam peristiwa ini. Namun dia tak kuasa bangkit. Rencana mengungsi. Tengah malam ke-6 lelaki yang berjaga di keliling rumah itu jadi terkejut melihat rombongan lelaki datang dengan suluh daun kelapa. Tapi ketika sudah dekat, mereka segera tahu,
bahwa itu adalah rombongan kepala nagari. Dia tak naik ke rumah. Tapi pada keenam lelaki yang mengelilingi, dia berkata, kami harap datuk itu dibawa ke pos Kapitan Fender di Kabun Sikolos. Begitu juga istri dan gadis yang bernama Siti Nilam itu. Dan tanpa menunggu jawaban Ba atau Bu, kepala nagari itu bersama 3 orang lainnya balik kanan. Berjalan meninggalkan rumah tersebut. Keenam lelaki dari Pariaman itu tertegak diam. Mereka saling pandang. Kemudian tanpa bicara sepatah kata pun, mereka kembali ke tempat di mana mereka tadi tegak menjaga. Tak ada niat sedikit pun bagi mereka untuk menyerahkan datuk itu. Dari Pariaman mereka datang kemari untuk mencari bantuan guna menyerang Belanda yang datang menjajah. Mereka sudah berniat untuk sesakit sesenang. Kini salah seorang dari mereka mendapat kesulitan, maka mereka bertekad untuk memikulnya bersama. Tapi 3 hari pula berlalu sejak itu tak seorang pun yang datang ke rumah tersebut. Hal itu sebenarnya menguntungkan bagi Datuk Sipasan. Keadaan tubuhnya makin lama makin membaik. Menjelang hari keempat dia sudah bisa duduk di tempat tidur. Obat yang diramu dari daun dan akar kayu seperti yang diajarkan si giring-giring perak itu ternyata amat mujarab. Nilam. Panggil Sidi dan teman-teman ke atas. Nilam melaksanakan permintaan itu. 5 orang dari yang berenam yang berada di keliling rumah itu segera naik. Sementara yang seorang tetap berjaga-jaga di bawah. Mereka tegak dalam bilik kecil itu di depan pembaringan Datuk Sipasan. Tegak dengan diam. Dengan tatapan yang teguh Datuk Sipasan menatap mereka satu demi satu bergantian. Kalian harus menghindarkan pertikaian dengan penduduk di sini. Kita datang untuk mencari bantuan. Ingat, di Pariaman, puluhan teman-teman menggantungkan nasibnya dari tugas yang kita pikul untuk menyusun kekuatan. Di sini Islam juga sudah mulai bangkit. Kalau terpaksa, tinggalkan negeri ini. Menyingkir ke Luhak Agam atau ke Sungai Jambu dan 5 kaum. Tapi yang menyerang Datuk bukan orang Islam. Mereka anak buah Pandeka Sange. Dari mana kalian tahu? Begitu cerita yang kami dengar di Lepau dan di balai sebelum kami datang kemari. Pandeka Sange. Saya seperti pemah mendengar nama itu di Pariaman. Kalau tak salah dia adalah utusan kompeni keperundingan dengan Belanda di Pulau Cingkuk setahun yang lalu. Kabarnya dia memang punya hubungan yang erat dengan Kapitan Fender di Kampung Sikolos. Bagaimana kalau malam ini kita menyingkir semua dan sini? Tiba-tiba salah seorang mengajukan saran. Iya, saya rasa itu jalan yang baik. Sebab, penduduk di sini nampaknya takut semua pada Pandeka Sange. Mereka lebih suka diam dan membiarkan diri dan keluarga mereka di bawah cengkeraman penyamun-penyamun itu daripada bangkit melawan. Karenanya, kalau akan melawan juga, kita tak bisa mengharapkan bantuan dari penduduk di sini. Kita hanya 7 orang, sementara mereka puluhan. Apalagi ditambah dengan 20 orang kompeni yang bermarkas di Kebun Sikolos. Semuanya kini terdiam. Mereka menanti putusan Datuk Sipasan. Perempuan-perempuan yang mendengarkan pembicaraan itu dari kamar sebelah, menanti dengan perasaan tegang. Apakah ada jalan lain yang aman untuk melarikan diri malam ini? Sudah kami selidiki. Nampaknya jalan yang aman adalah kembali ke arah air terjun di mana Siti Nilam diculik. Dari sana kita naik ke atas, dan memutus ke Balingka. Suatu perjalanan yang amat berat. Apakah sudah ada jalan pedati? Pedati harus kita tinggalkan. Kita menyelamatkan badan saja. Datuk Sipasan terdiam lagi. Dia menatap teman-temannya itu kembali. Putusannya kami serahkan pada Datuk.
Tak usah terburu-buru. Malam nanti bisa Datuk sampaikan putusan Datuk pada kami. Kalau satu orang pergi menyelamatkan diri, yang lain harus ikut. Kalau Datuk tinggal di sini, semua kami juga akan tetap tinggal. Dari Pariaman kita telah sesakit sesenang. Begitu dulu, begitu sekarang, dan begitu seterusnya. Yang bicara ini adalah Sidi Kasim. Orang yang menjadi tangan kanan Datuk Sipasan selama ini. Yang lain mengangguk. Datuk Sipasan tak dapat berbuat lain, kecuali menarik nafas dalam. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Matanya menatap keliling, lalu bertanya, apakah kalian melihat si giring-giring perak? Pertanyaan ini menyadarkan semua orang, termasuk semua perempuan yang ada di kamar sebelah tentang diri anak muda itu. Mereka saling pandang. Siti Nilam yang ada di sebelah, menunduk. Istri Datuk Sipasan menatapnya. Kedua perempuan ini yang mula-mula sekali ditimpa bencana hampir diperkosa itu, adalah orang. Yang pertama mengingat dan mengharapkan kedatangan anak muda itu untuk menolong mereka. Tidak ada yang melihat dia di pasar atau di kedai kopi. Datuk Sipasan kembali bertanya. Dan yang lain pada menggeleng. Mereka ini tiba-tiba saja mengharapkan kehadiran anak muda itu. Kalau dia ada, mereka yakin akan terhindar dari pembalasan dendam Pandeka Sange. Tapi anak muda itu sudah 6 hari pergi. Dia memang tidak meninggalkan mereka untuk seterusnya. Dia mengatakan pergi hanya 2 hari. Tapi kini sudah hari ke-6, dia tetap tak muncul. Terperangkap. Dan sampai malam merangkak larut, dia memang tak pernah muncul. Ketika bunyi jangkrik melantunkan suaranya di malam pekat itu, di antara suara guruh yang menderam sekali-sekali, keenam lelaki itu kembali naik dan berkumpul di ruang tengah bersama Datuk Sipasan. Datuk ini sudah baik keadaannya. Rumah itu gelap. Yang hidup hanya sebuah lampu lilin yang dibuat dari sarang lebah. Terletak di tengah ruangan. Dikeliling lilin kecil yang terletak dalam piring itu, duduk dengan diam keenam lelaki tersebut bersama anak dan istri mereka. Datuk Sipasan menatap kelima temannya. Sementara yang seorang tetap berada di luar, melihat kalau-kalau ada orang yang datang. Apakah aman untuk memulai perjalanan? Datuk itu bertanya. Sidi Kasim mengangguk. Datuk Sipasan menoleh pada istrinya. Sudah dibungkus semua yang perlu dibawa. Perempuan itu mengangguk. Anak-anak mereka pada diam. Ada yang tidur dalam pangkuan kain. Ada yang bangun, namun kanak-kanak itu seperti punya firasat akan bahaya yang mengancam orang tuanya. Tak ada di antara mereka yang menangis, tak ada yang gelisah. Bahaya dan perjalanan malam di antara gemuruh guru atau hujan badai ataupun di antara terik panas yang membakar, nampaknya sudah tak menjadi halangan lagi bagi para perantau dari Pariaman ini. Baiklah, kita berangkat. Itulah ucapan Datuk Sipasan. Kelima lelaki itu pada tegak. Istri dan anak-anak mereka juga. Dalam cahaya yang samar, Datuk Sipasan menghitung, ada 17 orang mereka semua. Lelaki dewasa, para wanita dan anak-anak. Jadi 18 orang dengan yang menjaga di luar. Sidi Kasim memberi isyarat kepada teman yang di luar. Yang di luar memberi isyarat dengan bersiul kecil. Kita lewat pintu belakang, saya yang akan berada di depan sekali. Tak ada suluh atau damar yang boleh dinyalakan. Semua barang-barang dipikul oleh lelaki. Setiap orang harus berpegangan tangan untuk memudahkan perjalanan. Setelah jauh ke dalam rimba kita baru bisa menghidupkan suluh. Sidi Kasimlah yang bicara ini. Sudah 2 hari ini dia menyiasati jalan untuk melarikan diri bila terpaksa.
Sendirian dia telah menyelusupi hutan di belakang rumah Datuk Sipasan. Dia menemui jalan setapak yang mudah dilalui. Barangkali menjelang subuh mereka bisa mencapai bahagian hulu air terjun Batang Anai. Lilin dalam rumah itu dihidupkan 2 buah lagi. Ditaruh di ruang tengah dan di bilik serta di dapur. Dengan demikian, kepada orang yang mengintai, diberi kesan bahwa penghuni rumah itu masih ada. Kemudian Sidi Kasim mulai turun dari pintu belakang. Yang menjaga di depan yaitu Lebak Tuah meniup salung. Suara salung yang mengalun lemah, mengiringkan ke-17 orang di rumah itu turun perlahan dari pintu belakang. Angin malam yang dingin dan basah menerpa mereka ketika berada di luar. Kanak-kanak merapatkan pelukannya ke dada ayah atau ibu mereka. Menyurutkan wajah mereka sedalam mungkin ke pelukan orang tuanya. Beberapa saat mereka lalui dengan tegang. Melangkah tapak demi tapak dalam kegelapan, dengan saling berpegangan tangan. Suara salung Lebak Tuah terdengar sayup di kejauhan. Dan ketika jarak mereka sudah sampai di tempat yang dirasa cukup aman, Sidi Kasim memberi isyarat pada Lebak Tuah dengan membunyikan suitan tajam seperti bunyi burung hantu. Tanda itu dia bunyikan 3 kali. Suara salung Lebak Tuah berhenti sebentar. Kemudian terdengar lagi perlahan. Kita teruskan perjalanan. Dia akan menyusul. Mereka menapak lagi dalam kegelapan itu. Kini mereka telah berada dalam rimba di belakang rumah Datuk Sipasan. Dan betul juga, tak lama kemudian Lebak Tuah telah bergabung di bagian belakang. Namun Datuk Sipasan merasa tak sedap di hatinya. Ada sesuatu yang ganjil dalam kegelapan malam itu terasa. Ada yang menakutkan terasa melihat bayangan pohon dalam hutan itu. Dia ingin berbisik memanggil Sidi Kasim yang berada di depannya, tatkala tiba-tiba mereka seperti dipakukan ke tempatnya karena suara tawa yang terbahak-bahak. He, he, he. Mereka terhenti. Para perempuan seperti kehilangan semangat. He, 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 he. Suara tawa itu menggema lagi. Dan tiba-tiba Datuk Sipasan serta teman-temannya ingat, tawa itu seperti tawa yang pernah mereka dengar di Bukit Tambun Tulang. Gampo bumi. Datuk Sipasan berkata lambat. Dan suaranya didengar oleh semua orang. Hal itu benar-benar membuat mereka merasa kecut. Tawa itu memang seperti tawa di Bukit Tambun Tulang. Di saat mana mereka hampir saja mati, kalau si giring-giring perak tak segera menolong. Perangkap. Kita masuk perangkap. Suara Sidi Kasim terdengar dari depan. Ya, tak dapat mereka pungkiri, mereka kini berada dalam perangkap. Lebak Tuah menarik tangan teman-temannya untuk kembali ke rumah. Namun Datuk Sipasan menahannya. Dan tiba-tiba puluhan damar dan suluh dihidupkan dalam rimba itu. Ke-18 orang itu kini berada di tengah lingkaran yang dikelilingi oleh suluh. Mereka terdiam. Anak-anak itu mulai menangis. He, he, he. Akan kemana kalian he? Sebuah suara terdengar dari balik suluh yang menyala itu. Tak ada yang menyahut. Kalian akan pergi begitu saja setelah membunuh 4 orang anak buahku yang tak berdosa. Begitu Kalian sengaja datang dari Pariaman untuk mengacau di sini heh. Datuk Sipasan maju selangkah. Kami tak bersalah dalam hal ini. Siapa yang bicara tadi, haraplah perlihatkan diri. Sebagai jawabannya kembali terdengar tawa bergumam. Datuk Sipasan. Sekilas lihat saja menghitung, ada 30 buah suluh dan damar yang mengelilingi mereka. Kalau satu suluh 1 orang, maka berarti ada 30 orang yang mengelilingi mereka. Tapi dia yakin, jumlah itu jauh lebih banyak.
Suatu pertarungan dalam hutan dalam situasi begini adalah bunuh diri bagi rombongannya, karena itu dia berusaha untuk mengulur waktu kalau mungkin berembuk. Kau katakan tak bersalah setelah membunuh keempat anak buahku. Enaknya. Tapi, kenapa kalian harus melarikan diri begini kalau mengaku tak bersalah? Datuk Sipasan segera menangkap sesuatu dalam ucapan lelaki yang tertawa itu. Lelaki itu sudah 2 kali berkata tentang anak buahku. Itu berarti lelaki ini pastilah si Pandeka Sange. Jadi bukan si Gampo Bumi. Tapi tak ada bedanya. Gampo Bumi atau Pandeka Sange, mereka pastilah menghendaki satu hal, kematiannya dan kehormatan perempuan-perempuan mereka. Tangkap mereka semua. Tiba-tiba terdengar suara perintah bergema. Lebih dari 20 lelaki yang memakai keris dan golok di tangan muncul dari balik suluh. Ketujuh laki-laki dari Pariaman itu serentak membuat lingkaran, menempatkan perempuan dan anak-anak di bahagian tengah. Dan mereka semua mencabut keris. Nampaknya mereka tak berniat sedikit pun untuk menyerah begitu saja. Bersambung.